Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Piki Kurniawan, kelas 2E. NPM saya 1921911178. Saya di sini akan menjelaskan dan memaparkan dari pembelajaran teori mengajar pembelajaran motorik. Jadi yang pertama yaitu ada pengertian keterangan gerak. Jadi keterangan gerak adalah kemampuan untuk melakukan gerakan secara efektif dan efisien. Keterampilan gerak merupakan perwujudan dari kualitas koordinasi dan kontrol atas bagian-bagian tubuh yang terlibat dalam gerakan. Keterampilan gerak diperoleh melalui proses belajar, yaitu dengan cara memahami gerakan dan melakukan gerakan berulang-ulang yang disertai dengan kesadaran pikir akan benar atau tidaknya gerakan yang telah dilakukan. Untuk mencapai tingkat keterampilan tertentu, lamanya waktu yang diperoleh oleh setiap individu berbeda-beda. Ada yang hanya memerlukan waktu yang singkat dan ada yang memerlukan waktu yang cukup lama, walaupun prosedur dan identitas belajarnya sama. Hal ini disebabkan karena faktor bakat. Setiap individu memiliki bakat yang berbeda-beda. Ada yang memiliki bakat olahraga dan ada yang tidak, seperti itu. Individu yang bakat olahraga ada yang mampu menguasai keterampilan gerak dan waktu yang lebih singkat, seperti itu. Yang selanjutnya, klarifikasi keterampilan gerak. Untuk membantu dalam memahami keahlian gerak dasar dan melakukan suatu kewajiban, beberapa sistem klarifikasi atau taksonomi harus membuat organisasi keahlian berdasarkan keadaan mereka. Keterampilan gerak kasar dan halus digunakan dalam menyesuaikan pendidikan jasmani dan pengembangan gerak. Jadi di mana dalam sistem klarifikasi ini terdapat perbedaan antara keduanya, yaitu yang pertama keterampilan gerak halus. Keterampilan gerak meliputi gerakan normal dan kemudian disempurnakan dengan menggunakan kekuatan otot yang kecil, seperti itu. Yang selanjutnya, yang kedua, keterampilan gerak kasar. Jadi keterampilan gerak yang menekankan pada ketelitian dan tipe gerakan dengan memanfaatkan keluasan anggota badan, seperti itu. Yang selanjutnya, taksonomi kedua tentang klarifikasi keterampilan dibagi dalam 3 kategori di samping struktur dasar, yaitu keluasan keterampilan. Keterampilan memulai dan mengakhiri suatu nilai. Yang selanjutnya, keterampilan bersambung. Suatu keterampilan gerak yang menyusun angka dalam gerak yang luas, di mana penampilan yang utuh sangat penting untuk mencapai hasil. Yang selanjutnya, yang ketiga, keterampilan lanjutan. Jadi suatu keterampilan yang memulai dan mengakhiri setiap nilai atau menentukan beberapa faktor lingkungan dan menyelesaikan sendiri, seperti itu. Yang selanjutnya, taksonomi ketiga, yaitu dengan memperkirakan lingkungan suatu keterampilan yang berkelanjutan dan dapat merubah tinggi dan rendahnya suatu perkiraan. Jadi keterampilan tertutup yaitu keterampilan untuk memilih objek untuk melakukan suatu tindakan di dalamnya. Yang selanjutnya, keterampilan terbuka. Keterampilan gerak di mana keterampilan tidak dapat diprediksi selama masih ada perubahan di dalam lingkungannya, seperti itu.
Yang selanjutnya di sini ada klarifikasi usia pengembangan. Jadi usia biologi setiap individu merupakan catatan yang tersedia bagi laki-laki ataupun wanita untuk meningkatkan kedewasaan. Faktor usia cocok dan dapat menentukan suatu ukuran. Yang pertama di sini ada morfologi usia, merupakan perbedaan ukuran atau tinggi dan berat untuk penilaian standar. Yang selanjutnya usia rangka tubuh. Jadi suatu catatan bahwa usia biologi dapat mengembangkan rangka tubuh. Seperti itu. Ada juga usia senja. Biasanya digunakan untuk menentukan usia biologi. Adanya usia dapat tentukan dengan mengembangkan tumbuhan gigi yang meningkat. Seperti itu. Yang selanjutnya usia kedewasaan seksual dapat menentukan pencapaian faktor dasar dan kedua yang tidak tetap. Seperti itu. Yang selanjutnya ada pertumbuhan fisik. Jadi pertumbuhan fisik adalah peningkatan ukuran tubuh atau sebagian selama mencapai usia dewasa. Pengembangan dalam arti yang sebenarnya menunjukkan perubahan tingkat individu. Kedewasaan dan pengalaman merupakan kunci dalam proses pengembangan mental. Kedewasaan menunjukkan perubahan kualitas yang mempunyai suatu kemungkinan untuk meningkat yang lebih tinggi lagi. Pengalaman menunjukkan faktor lingkungan yang merubah penampilan dengan karakteristik pengembangan mental yang semacam-macam dan merupakan proses pembelajaran. Seperti itu. Yang selanjutnya di sini ada aspek-aspek dalam tingkah laku. Jadi aspek psikomotor meliputi proses perubahan, stabilisasi, dan penurunan dalam struktur fisik dan fungsi saraf otot. Pergerakan dalam terjadi merupakan aksi reaksi dalam sistem saraf pusat. Yang selanjutnya aspek kognitif. Jadi digunakan untuk mempelajari tingkah laku, gerak yang meliputi hubungan antara tubuh dan pikiran. Yang selanjutnya aspek afektif. Mempelajari hubungan gerak manusia meliputi perasaan dan emosi. Mempelajari hubungan gerak manusia meliputi perasaan dan emosi. Seperti itu. Yang selanjutnya di sini ada unsur-unsur kemampuan yang berbentuk keterampilan gerak. Jadi agar memiliki keterampilan gerak yang baik, seseorang harus belajar dan berlatih melakukan pola-pola gerak yang bermacam-macam dalam jangka waktu yang relatif lama. Belajar dan berlatih yang perlu dilakukan, yang pada dasarnya untuk meningkatkan kualitas fungsi-fungsi yang merupakan unsur kemampuan yang membentuk keterampilan gerak. Seperti itu. Ada 3 kelompok kemampuan yang membentuk keterampilan gerak. Yang pertama yaitu kemampuan fisik. Jadi fisik sebagai fungsi melakukan gerak, kualitasnya perlu baik agar gerakan bisa terampil. Dalam unsur fisik ini yang membentuk keterampilan fisik meliputi kekuatan, ketahanan, kecepatan dan kelincahan, kelenturan, ketajaman, ada juga kecepatan reaksi. Seperti itu. Yang kedua di sini kemampuan mental. Adanya kemampuan yang memerlukan fungsi pikir dalam kemampuan mental termasuk juga kemampuan imajinasi. Ada 9 unsur yang termasuk dalam kemampuan mental. Yang pertama di sini ada kemampuan memahami gerakan yang akan dilakukan seseorang. Seperti itu. Misalnya kecepatan memahami rangsangan,
Yang ketiga, kecepatan membuat keputusan. Dan yang keempat, kemampuan memahami hubungan jarak. Yang kelima, kemampuan menaksir irama. Dan yang selanjutnya, kemampuan meningkatkan gerakan. Ada juga kemampuan memahami mekanika gerakan. Yang terakhir, kemampuan berkonsentrasi seperti itu. Yang ketiga, yang terakhir, ada kemampuan emosional. Kemampuan atau kondisi emosional juga berperan penting dalam menghasilkan penampilan gerak yang terampil, yang bagus. Seperti itu misalnya, kemampuan atau kondisi emosi awal yang berpengaruh pada saat melakukan gerak terhadap kualitas keterampilan gerak, yaitu ada 4. Kemampuan mengendalikan emosi dan perasaan. Yang kedua, tidak ada gangguan emosional. Yang ketiga, perasaan perlu dan mau melakukan gerakan. Yang terakhir, ada bersikap positif terhadap presentasi belajar gerak. Seperti itu. Dan sekian yang saya bisa presentasikan. Mohon maaf bila ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.